Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu kita mulai dengan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri merupakan perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Suatu segitiga siku-siku itu tentu memiliki sudut atau salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, sisi di depan sudut siku-siku ini kita sebut dengan sisi hipotenusa. Dengan persamaan Pythagoras, teorema Pythagoras, kita bisa mencari hubungan sisi-sisi A, B, dan C. Kalian pasti sudah pernah belajar tentang Pythagoras, ya. Misalkan diketahui A 3, B 4, maka dengan teorema Pythagoras kita bisa mencari panjang sisi C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Jadi, C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Atau 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Berarti ini adalah 25. Maka C adalah akar 25. Kita dapatkan panjang C adalah 5. Nah, perbandingan trigonometri ada yang namanya sinus, kosinus, dan tangen. Jadi ada sinus, kosinus, dan tangen. Apa itu sinus? Sinus atau biasa ditulis dengan sin itu merupakan perbandingan sisi depan dan sisi hipotenusa. Jadi sinus itu adalah perbandingan panjang sisi depan dan sisi hipotenusa. Sedangkan untuk kosinus atau biasa ditulis cos itu merupakan perbandingan antara sisi samping dan sisi hipotenusa. Jadi sisi samping dibanding sisi hipotenusa. Nah, yang terakhir adalah tangen. Tangen biasa ditulis atau disingkat dengan tan. Nah, tan ini adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Jadi ini adalah definisi dari sinus, kosinus, dan tangen. Untuk menghafalnya, kita boleh singkat dengan sin, de, hi, kos, sa, hi, atau tan, de, sa. Jadi kalau tan, de, sa berarti depan, samping. Sin, de, hi berarti sinus itu adalah depan hipotenusa. Cos, sa, hi berarti kosinus itu adalah perbandingan sisi samping dan sisi hipotenusa. Itu untuk menghafalnya. Kemudian sisi depan dan sisi samping itu bergantung pada sudut mana yang kita jadikan sebagai acuan. Contoh, misalkan saya punya segitiga ABC, sudut ini sebut saja sudut alfa. Maka dari sisi atau dari sudut pandang alfa, sisi B itu merupakan sisi depan. Dan sisi A itu merupakan sisi samping. Itu jika dilihat dari alfa. Maka dengan mudah
kita bisa menuliskan bahwa sin alfa adalah sisi depan banding sisi hipotenusa. Sisi depannya alfa adalah B, sedangkan hipotenusa adalah C. Demikian juga dengan cos alfa. Cos alfa adalah samping dibanding hipotenusa. Jadi sampingnya alfa ini adalah sisi A, maka A per C. Begitu juga dengan tangennya atau tan. Tan alfa berarti depan per samping. Depannya alfa adalah B, sampingnya adalah A. Maka tan alfa itu adalah B per A. Itu jika kita melihat dari sudut alfa. Jika kita melihat dari sudut yang lain, misalkan sudut theta, ini kan tadi alfa. Nah, maka sisi di depan theta itu adalah sisi alfa. Jadi lihat, A theta ini menghadap kemana? Maka di depannya adalah sisi depan. Sedangkan B itu merupakan sisi samping. Maka dengan mudah juga kita bisa nulis sin theta adalah depan per hipotenusa. Maka depannya adalah A. Berarti A per C. Cos theta berarti samping per hipotenusa. Sampingnya adalah B. Maka cos theta adalah B per C. Sedangkan tangen theta adalah depan per samping. Jadi depannya theta itu sisi A, sampingnya theta itu sisi B. Maka tangen theta menjadi A per B. Nah, perlu diingat bahwa sin alfa atau sin theta ataupun cos alfa tangen alfa itu merupakan satu konsep. Jadi ini tidak sama dengan sin dikali alfa. Jadi contoh, sin 30 derajat itu tidak sama dengan sin dikali 30 derajat. Jadi sin 30 derajat itu merupakan suatu konsep. Begitu berlaku juga untuk cos dan tangen. Nah, itu definisi dari sinus, cosinus, dan tangen. Nah, untuk nilai sin, cos, dan tangen sudut-sudut istimewa, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini, penjelasannya sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya.